Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini sudah sampai ke makalah keempat. Kita mulai dengan tawassul ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. Sumailah ruhi sultan al-awliya Syaikhul Qadir Jailani wa jamil awliya fi ardil Jawa was-suhada was-solihin wal amilin wa jamil malaikatil muqarrabin. Sumailah ruhi Syekh Syihabuddin Ibnu Hajar al-Asqalani. Sumailah ruhi Syekh Imam Nawawi al-Bantani al-Jawi. Sumailah ruhi Kiai Haji Zaini Munib, Haji Hasim Zaini, Kiai Haji Hasan Abdul Rafiq, Kiai Haji Abdul Wahid Zaini, Kiai Haji Abdul Zaini, Kiai Haji Nur Khatim Zaini, Kiai Haji Zuri Zaini, Kiai Haji Abdul Rahman Zaini, Kiai Haji Muhammad Ikram Ibu Haji Suhaimi, wa usulihim wa furu'ihim wa man ta'alaqa bihim bi barakatil Fatihah. Maliki yaumiddin. Yang terakhir, mudah-mudahan para pejuang Masjid Al-Ikhlas Puri Maharani, para donatur dan jamaah Masjid Al-Ikhlas Puri Maharani yang sudah memakmurkan masjid, semoga senantiasa dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, serta tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan suatu saat nanti saat ajal menjemput kita berada dalam husnul khotimah dan memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini enggak usah lama-lama. Wal maqalatur rabi'ah, dan makalah yang nomor 4. Jadi kemarin kita sudah di makalah ketiga, kita diingatkan bahwa semua manusia itu pasti mati, dan orang yang meninggal itu korikil wawis, seperti hanyut, orang yang hanyut dan minta tolong, sehingga kemudian mereka itu berharap agar ditolong oleh siapa? Oleh kita. Jadi kita itu sebagai anak berbakti kepada orang tua itu bukan hanya sekedar pada waktu beliau masih hidup, tapi ketika beliau sudah meninggal pun kita juga diharuskan untuk berbakti kepada orang tua. Caranya adalah dengan menolong, mendoakan, mensedekahkan, dan berbuat baik atas nama orang tua. Itu adalah bagian salah satu jalan bagaimana kita menolong orang yang tenggelam di lautan. Wal maqalatur rabi', dan makalah yang nomor 4. Ar-rabi'atuh, yang nomor 4. An Umar radhiyallahu anhu, dari sahabat Umar radhiyallahu, semoga meridhai Allah siapa Allah, anhu, kepada Sayyidina Umar, nukilah, diceritakan, anis Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi, dari Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi. Jadi ini diceritakan oleh Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi, didapat dari Sayyidina Umar. Anan Nabiya, bahwa sungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, qala, bersabda siapa Nabi, li Jibrilah, kepada malaikat Jibril. Jadi Nabi dengan malaikat itu sudah biasa ngobrol. Dengan malaikat Jibril itu sudah biasa.
alaihi atas malaikat Jibril assalamu keselamatan dan kesejahteraan. Apa dawuhnya Nabi? Sifli hasanatin Umar, sifli ceritakanlah, sebutkanlah li kepadaku hasanati Umar, kebaikan-kebaikan Sayyidina Umar. Jadi yang kenal Sayyidina Umar itu bukan hanya Nabi, bukan hanya sahabat-sahabat yang lain, malaikat juga kenal kepada Sayyidina Umar. Faqala, maka menjawab sahabat Jibril, laukanat, seandainya ada al-bihar, lautan, midada, seperti tintanya. Laukanat al-bihar midada, seandainya ada air di dalam lautan itu menjadi tinta, wassajaruh, dan pohonnya, pohon-pohon itu, semua pohon yang ada di nang dunya aklaman menjadi penanya, lama hasor tuha, niscaya saya tidak mampu untuk menghitung kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh Sayyidina Umar. Saking banyaknya. Kalau kita menghitung kebaikan kita itu paling gampang, tapi menghitung kebaikan-kebaikan nikmat Allah yang diberikan kepada kita itu kemudian latuh suha, tidak akan pernah bisa dihitung. Nikmat Allah yang diberikan kepada kita, kita tidak pernah bisa menghitungnya. Tapi kalau kebaikan-kebaikan yang kita miliki sendiri, insya Allah kita masih bisa menghitungnya. Kenapa bisa menghitung? Saking sedikitnya. Sesuatu yang bisa dihitung itu kan sedikit, yang tidak bisa dihitung itu baru kemudian banyak. Lah Sayyidina Umar itu, jangankan kita menghitung kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh Sayyidina Umar, malaikat Jibril saja tidak mampu untuk menghitung kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh Sayyidina Umar. Seandainya kemudian ditulis, maka air yang ada di lautan itu jadi tintanya, itu belum cukup untuk menulis kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh Sayyidina Umar. Itu hebatnya umatnya Nabi Muhammad itu, luar biasanya begitu. Jadi sekalipun umurnya sedikit, tapi kebaikan-kebaikan yang dimiliki itu bisa melebihi umur umat-umat yang terdahulu. Faqala, maka kemudian bertanya kembali siapa Nabi setelah bertanya Sayyidina Umar, kebaikan Sayyidina Umar, sifli, sebutkan, terangkan, jelaskan kepada kami, kepadaku, li, kepadaku hasanati Abi Bakar, Abi Bakrin. Kalau Abu Bakar gimana? Jadi kalau Umar itu air di lautan dijadikan tinta tidak mampu untuk menulis kebaikannya, kalau Sayyidina Abu Bakar gimana? Faqala, maka menjawab Sayyidina malaikat Jibril itu, Umarun hasanatun, Umarun hasanatun, Umar yang luar biasa kebaikannya itu, hasanatun, hanya satu kebaikan, min hasanati Abi Bakrin, dari berbagai kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh Abi Bakar. Nah itu apa ya, kemuliaan, kehebatan yang dimiliki oleh Sayyidina Umar saja itu enggak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan Abu Bakar, apalagi kalau dibandingkan dengan Nabi Muhammad SAW. Padahal kalau kita lihat Abu Bakar, Sayyidina Umar itu yang salah satu saja, salah satu kebaikan yang dimiliki oleh Abu Bakar, Umar itu adalah memiliki loyalitas yang luar biasa kepada Nabi. Dan loyalitas ini juga dimiliki oleh Abu Bakar. Bukan hanya sekedar harta, tapi nyawa menjadi taruhan dalam memperjuangkan Islam bersama Nabi Muhammad. Makanya kemudian Sayyidina Umar itu dikenal sebagai Umarul Faruq, orang yang mampu membedakan mana yang halal, haram, boleh dan tidak. Tegas Sayyidina Umar itu. Jadi mampu untuk memisah itu secara berani. Maka kalau kita cerita
cerita-cerita Sayyidina Umar, keberanian-keberanian Sayyidina Umar itu sudah tidak ada habisnya. Bagaimana kemudian Sayyidina Umar menjadi garda terdepan dari setiap peperangan, setiap perjuangan yang dilakukan oleh Nabi. Itu. Nah, Sayyidina Umar tidak pernah takut. Kalau Abu Bakar, semua yang dimiliki oleh Sayyidina Umar dimiliki juga oleh Abu Bakar. Salah satu contoh kelebihan yang berbeda, mencolok ya. Sayyidina Umar itu ketika mau untuk memperjuangkan Islam, mensedekahkan sebagian harta. Jadi 50% lah. 50% itu hartanya diberikan kepada perjuangan Islam. Abu Bakar itu 100%, Pak. Itu Abu Bakar. Jadi dia mampu untuk memberikan semuanya hanya demi perjuangan Islam. Maka Abu Bakar itu kemudian mendapatkan dua gelar yang diakui oleh Nabi, dua gelar yang diakui oleh masyarakat. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua adalah Abu Bakar Al-Atiq. Abu Bakar As-Siddiq apa? Karena Nabi mengakui bahwa Abu Bakar itu adalah sosok yang jujur. Abu Bakar itu jujur dalam setiap apapun. Perkataannya jujur, af'alnya juga jujur. Sehingga kemudian kejujuran Abu Bakar ini jadi diakui oleh semua orang. Jadi titel itu, Pak, titel ya, bukan hanya disematkan oleh dirinya, tapi itu adalah pengakuan orang lain terhadap kehebatan yang dimiliki oleh seseorang. Dulu, kalau dulu di Indonesia, kiai itu bukan titel yang diberikan oleh dirinya, bukan. Tapi kiai itu diberikan oleh masyarakat yang paham betul kepada seorang bahwa dia adalah seorang alim, ulama, dan mampu untuk memahami terhadap hukum-hukum syara. Itu kiai. Jadi yang mengakui bahwa dia adalah kiai, dia adalah ulama, bukan dirinya, tapi masyarakat. Begitu juga ketika Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq, bukan Abu Bakar yang meletakkan gelar As-Siddiq di belakang namanya, tapi masyarakat dan Nabi Muhammad SAW. Nah itu kalau hanya sekedar ngaku gampang, saya jadi orang alim itu gampang. Apakah kemudian diakui oleh orang? Ini problem. Kalau kita mengakui bahwa diri kita adalah orang jujur, itu gampang, Pak. Oh, ngaku aja. Apakah kemudian diakui oleh orang bahwa diri kita adalah jujur? Belum tentu. Kita hidup dengan masyarakat, kita ngaku kita adalah orang baik, gampang. Tapi apakah kemudian masyarakat di sekitar kita mengakui bahwa diri kita adalah orang baik? Ini yang kemudian menjadi problem di kehidupan kita hari ini. Kalau sampai berkumpul dengan siapapun, banyak orang yang mengaku bahwa dirinya adalah orang baik dan bahkan seakan-akan semuanya menjadi baik. Tapi kan hanya sekedar ngaku. Ngaku saja, tidak pernah diakui oleh orang. Efek yang kemudian muncul adalah kita lebih senang mengaku bahwa diri kita adalah hamba Allah, tapi apakah mungkin kita masih diakui sebagai hamba oleh Allah? Ini kan sama kalau kita ditanya, sama kenal Pak Jokowi? Kenal? Kenal loh? Tahu Pak Jokowi? Pak Jokowi tahu sama-sama? Sama dengan itu. Jadi kalau kemudian kita hanya sekedar mengaku, saya kenal sama Pak Jokowi, semua rakyat Indonesia pasti akan ngomong seperti itu. Saya tahu sama Pak Jokowi, semua orang rakyat Indonesia pasti ngomong seperti itu. Persoalannya Jokowi kenal nggak? Lah sama dengan itu. Semua manusia itu akan mengakui bahwa dirinya adalah hamba Allah.
Semua manusia itu akan mengakui bahwa dirinya adalah umat Nabi Muhammad SAW. Persoalannya, apakah kemudian Allah mengakui bahwa Anda adalah hambanya, dan Nabi Muhammad mengakui bahwa Anda adalah umatnya? Belum tentu. Ini yang harus kita pikirkan, sehingga kemudian untuk diakui oleh Allah sebagai seorang hamba itu, ya harus berbuat baik, harus patuh kepada Allah. Dan kalau kita ingin diakui sebagai umat Nabi Muhammad, maka ikutilah semua sabda-sabda Nabi Muhammad. Ini baru kemudian diakui. Dan Allah hanya meletakkan hamba itu, pengakuan sebagai seorang hamba itu, ketika Isra Mi'raj itu. Subhanalladzi asra bi abdihi. Allah mengakui tegas bahwa Nabi Muhammad itu hambanya. Tapi ketika kita kemudian di ayat Al-Quran bicara tentang semua masyarakat, semua manusia, maka Al-Quran bicara tentang ya ayyuhal muttaqun, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas. Itu semuanya begitu. Sehingga kemudian kita memiliki satu proses panjang, bukan hanya sekedar ngaku. Nah, itu As-Siddiq Al-Atiq itu, kalau Abu Bakar Al-Atiq, gelar yang kedua itu karena Abu Bakar itu sekalipun dia adalah seorang jujur, sepuh, tapi beliau adalah orang yang juga memiliki semangat yang luar biasa dalam berjuang di agama Allah. Jadi setiap peperangan apapun, Abu Bakar, Umar berada di depan. Gimana nggak berada di depan, wong Nabi Muhammad berada di depan. Lah itu ciri-ciri pemimpin. Pemimpin itu harus berada di depan, bukan anak buahnya yang disodorkan dulu. Panglima itu harus maju di depan, bukan anak buahnya yang dikorbankan untuk menjadi mangsa. Itu adalah seorang pemimpin. Faqala Umarun hasanatun min hasanati Abi Bakrin. Apa poin yang bisa diambil di sini? Izzud dunya bil mal, kemuliaan di dunia, kemuliaan hidup kita di dunia ini, bil mali, dengan harta. Wa izzul akhirah, dan kemuliaan kehidupan di akhirat itu bisolihil a'mal, dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Kok bisa kemudian izzud dunya bil mal? Ini spirit Islam yang luar biasa. Kalau kita baca hadis, baca makalah ini, Islam itu sebenarnya memberikan satu ajaran bahwa umatnya itu harus sugih, Pak. Harus kaya. Karena izzud dunya bil mal, kemuliaan hidup di dunia itu dengan harta, tapi bukan harta hanya sekedar harta, tapi harta yang dijalankan di jalan Allah. Bagaimana kemudian harta itu dijadikan sebagai sebab atau alasan, bukan alasan, alat untuk memperjuangkan agama Allah. Kasarnya nih, kalau orang pingin sodakoh tapi nggak punya uang, bisa sodakoh nggak? Nggak bisa tuh. Maka harus punya uang dulu. Kalau orang pingin haji tapi nggak punya uang, bisa nggak? Nggak bisa. Harus punya uang dulu. Makanya punya harta dulu yang banyak, baru kemudian dia mampu untuk meninggikan dan memuliakan agama Islam dengan hartanya. Sehingga kemudian orang yang meninggikan agama Islam dengan hartanya, dia akan terseret menjadi manusia-manusia yang mulia di dunia dengan hartanya. Wa izzul akhirah bisolihil a'mal, sedangkan kemuliaan di akhirat. Nah, jangan lupa bahwa kehidupan dunia itu hanyalah sebatas seperti mengarungi lautan, seperti orang yang berenang di lautan, yang suatu saat pasti kita akan ke pinggir, pasti berada di tepian, dan di tepian itulah kita akan bertemu dengan maut.
Setelah kemudian perpindahan dari alam dunia menuju alam barzah, kemudian ke alam ukhrawi, maka alam barzah sampai ke alam ukhrawi, akhirat, itu modalnya adalah amal soleh. Kapan amal soleh itu dikerjakan? Amal soleh itu dikerjakan selama hidup di dunia, Pak. Jangan mikir nanti kalau sudah mati mau mengerjakan amal soleh, wis kasep, sudah kasep. Jadi kehidupan dunia itu adalah kehidupan yang sangat penting untuk sebanyak-banyaknya kita mengumpulkan bekal kehidupan di akhirat. Nah, kehidupan di dunia berapa tahun? Hanya sebentar, tapi kehidupan di akhirat itu menjadi sebuah kehidupan yang abadi. Makanya nanti banyak yang dijelaskan di dalam makalah-makalah selanjutnya, bagaimana kemudian kehidupan ukhrawi itu harus dipentingkan atau diutamakan daripada kehidupan dunia. Sekalipun di dalam makalah ini disebutkan kemuliaan dunia itu dengan harta kita. Artinya fala tataqwa, dan tidak akan pernah kuat, tidak akan pernah hebat umur dunia, perkara-perkara dunia, wala tasluhu, dan tidak akan menjadi baik perkara-perkara dunia itu illa bil amwali, kecuali dengan harta. Karena hubungan hidup di dunia itu adalah intifa. Intifa itu salah satunya adalah bil amwal. Kalau kita membantu orang, kita bersedekah, kita berinfak, kita menghaji dan lain sebagainya, itu hampir semuanya modal harta. Maka nggak ada alasan kemudian ada orang Islam yang mengatakan, sudah saya ditakdirkan miskin, saya harus seperti ini, pasrah. Nggak ada. Karena orang Islam itu dituntut bagaimana kemudian dia bisa menjadi kaya, dan hartanya itu dijadikan sebagai alat untuk memperjuangkan agamanya di jalan Allah. Jangan dikira kemudian Nabi Muhammad itu adalah orang miskin. Karena di dalam sirah-sirah itu kan kemudian disebutkan Nabi Muhammad itu gak punya. Nabi Muhammad itu sudah berdagang mulai kecil. Dan Siti Khadijah adalah saudagar sukses di kala itu. Abu Bakar jangan dikira sebagai orang yang gak punya, orang yang kaya raya. Umar adalah orang yang kaya raya. Jadi spirit yang ada di dalam diri Nabi, spirit yang ada dalam Abu Bakar, spirit yang ada dalam Sayyidina Umar, yang tetap memegang harta, tapi dengan satu prinsip, bahwa dunia hanya dipegang di tangannya, bukan di hatinya. Letakkanlah dunia itu berada di tangan, jangan pernah meletakkan dunia di hatinya. Cukupkanlah hati kita itu dipenuhi oleh Allah, jangan dipenuhi oleh persoalan-persoalan duniawi. Ini yang sebagaimana disampaikan oleh Sayyidina Ali, seperti itu. Wala tataqwa, dan tidak akan pernah menjadi kuat umurul akhirati, perkara-perkara akhirat, wala tasluhu, dan tidak akan pernah menjadi baik illa bil a'malis sholihati, kecuali dengan amal-amal soleh. Amal soleh ini lebih kaitannya kepada hubungan kita dengan manusia. Sehingga kemudian orang yang membina dzikir terus, sholat terus, istighfar terus kepada Allah itu baik, tapi tidak akan pernah mencapai pada titik kesempurnaan selama perbuatan-perbuatan antar sesama itu tidak baik. Makanya harus disempurnakan dengan amal soleh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, itu satu makalah yang kita ambil.
Artinya apa? Islam memberikan satu ajaran bagi kita, sampai kita berusaha untuk mencari harta, boleh. Menjadi orang kaya, boleh. Karena itu juga dilakukan oleh para sahabat-sahabat. Tapi jadikanlah harta itu sebagai media, alat untuk memperjuangkan agama Islam, dan berjalanlah di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lek saiki kan gak agen duit pergi dugem to. Kagen duit pergi karo iku yang sekarang, sehingga kemudian harta yang dimiliki itu hilang barokahnya. Kalau ikut yang kemarin itu hilang barokahnya hanya gara-gara harta yang banyak dilarikan kepada persoalan-persoalan yang tidak diridhoi oleh Allah. Naudzubillah summa naudzubillah. Nah, semoga kita menjadi manusia yang mulia di dunia dengan harta yang bisa kita jadikan sebagai alat untuk memperjuangkan agama Islam, dan kita juga bisa menjadi mulia di sisi Allah di akhirat nanti dengan amal-amal soleh yang kita pupuk selama kita hidup di dunia. Saya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.